Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Arsia, NIM 2015-6-2010-22, Prodi Sistem Komputer semester 3. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas final bahasa pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan menjelaskan tentang OOP terkait yang pertama kelas, kedua atribut, ketiga method, keempat konstruktor, kelima modifier, keenam inheritance, ketujuh polymorphisma, kedelapan abstrak kelas dan method, dan kesembilan interference. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya sudah membuatkan PowerPoint untuk menjelaskan lebih lengkap. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa kelas adalah sebuah wadah yang menyimpan properti dan metode. Manfaat kelas adalah untuk membuat sebuah kerangka kerja. Bisa dikatakan sebagai library kelas berisi properti dan metode. Untuk slide yang selanjutnya, perlu diketahui bahwa dalam bahasa Java, penulisan kelas diawali dengan keyword kelas, kemudian diikuti dengan nama dari kelas tersebut. Aturan penulisan nama sama seperti aturan penulisan variabel di Java. Lebih tepatnya aturan identifier, yakni tidak boleh diawali angka dan tidak boleh mengandung spasi. Ini masih dalam penjelasan kelas. Ada beberapa yang harus diketahui dalam penulisan kelas. Yang pertama itu dalam satu file Java tidak boleh terdapat lebih dari satu kelas. Dan yang kedua, kelas yang bersifat publik dalam satu file maksimum satu kelas. Yang ketiga, nama file Java harus mengikuti nama kelas yang bersifat publik. Yang keempat, jika dalam satu file Java tidak ada kelas yang bersifat publik, maka nama file boleh apa saja. Dan saya akan menambahkan sedikit bahwa kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut, properti, behavior, dan relasi ke objek lain. Dan ini seperti yang kita lihat, saya sudah memberikan contoh dari kelas. Yang pertama itu bunga, public class mangga, void harga dalam kurung integer harga, sistem out, kita disimpulkan sistem out, print, terus kita masukkan mangga, sistem out, printin, harga, dan harga. Kemudian selanjutnya void jenis dalam kurung jenis string jenis. Dan selanjutnya sistem out, print, dan jenis, kemudian jenis. Seperti ini penampakannya untuk sedikit dari contoh dari kelas. Untuk selanjutnya, kita masuk ke atribut.
Atribut merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas atribut, mempresentasikan karakteristik dari suatu objek. Dan perlu diketahui bahwa atribut merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas. Atribut mempresentasikan karakteristik dari suatu objek. Dan atribut dari sebuah kelas adalah variabel global yang dimiliki sebuah kelas. Selanjutnya ke method. Method adalah bahasa pemrograman Java, kumpulan baris kode yang dikelompokkan untuk menjalankan tugas tertentu. Sebuah method dapat mengembalikan nilai tertentu, memiliki return value, bisa juga tidak, atau void. Method pada bahasa pemrograman adalah kan kumpulan baris kode. Dan method juga itu bisa dikatakan sebagai aksi yang terdapat di dalam kelas. Misalnya, method pada kelas mobil adalah maju, berhenti, belok, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita pindah ke penjelasan selanjutnya. Maaf, saya mau memberikan sedikit dari penjelasan method. Di sini method merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh satu objek. Method didefinisikan pada kelas, akan tetapi dipanggil melalui objek. Contoh pada objek mangga terdapat method ambil rasa, kupas, kulit, dan lain-lain. Oke, selanjutnya metode pada pemrograman Java adalah kumpulan baris kode yang dikelompokkan untuk menjalankan tugas tertentu. Metode dapat digunakan atau memanggil itu berulang-ulang dari mana saja dalam program kita. Cara kerja metode itu merupakan suatu cara atau tata cara yang dilakukan untuk mempermudah serta memberikan kelancaran dalam jalannya suatu pekerjaan. Metode kerja tersebut sangat dibutuhkan karena dengan menggunakan metode kerja yang baik akan memberikan kemudahan serta memberikan kelancaran dalam jalannya suatu pekerjaan. Dan void adalah metode yang tidak memiliki nilai kembali atau return. Biasanya digunakan tidak untuk mencari nilai dalam suatu operasi. Untuk mendeklarasikan, kita harus menambahkan kata kunci void. Untuk karakteristik method, yang pertama itu dapat mengembalikan atau melaporkan nilai balikan, return value, atau tidak, void. Yang kedua dapat diterima beberapa parameter yang dibutuhkan atau tidak ada parameter sama sekali. Dan parameter bisa juga disebut dengan argumen atau fungsi.
Dan di sini saya akan menjelaskan apa keterkaitan antara metode dalam Java. Jadi metode kan merupakan suatu cara atau tata cara yang dilakukan untuk mempermudah dan memberikan kelancaran dalam suatu pekerjaan. Jadi metode itu bekerja tersebut sangat dibutuhkan karena dengan menggunakan metode kerja yang baik akan memberikan kemudahan serta memberikan kelancaran dalam jalannya suatu pekerjaan. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya, kita berpindah ke konstruktor. Konstruktor merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada saat objek dibuat. Objek dibuat pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new. Membuat suatu objek, pada saat kita bekerja dengan konstruktor, hal yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, nama konstruktor sama dengan nama kelas. Yang kedua, tidak ada return type yang diberikan ke dalam konstruktor signature. Dan yang terakhir itu tidak ada return statement di dalam tubuh konstruktor. Jadi konstruktor dalam metode juga sangat berkaitan, yang fungsinya itu untuk menginisialisasi variabel-variabel instan yang akan dimiliki oleh objek. Konstruktor ini dipanggil pada saat proses instansiasi kelas menjadi objek. Untuk penggunaan dari konstruktor itu merupakan suatu objek yang akan memberikan nilai awal pada saat objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal. Pada saat perintah new seperti penjelasan yang pada layar, membuat satu objek, nama konstruktor sama dengan nama kelas. Dan konstruktor itu metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat objek dihapus. Di dalam PHP, seluruh objek sebenarnya sudah otomatis dihapus ketika halaman PHP selesai diproses. Tetapi kita juga dapat menghapus objek secara manual. Dan metode biasanya digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan pindah ke modifier. Seperti yang tertera di layar, di sini menjelaskan bahwa semua yang ada di dalam kelas, atribut, dan method disebut biasanya akan ada tingkatan akses yang disebut modifier. Biasanya ada tingkatan akses yang disebut modifier. Secara umum ada 3 macam modifier yang digunakan dalam Java. Yang pertama itu public, private, dan protected. Apabila kita menggunakan 3 kata kunci tersebut, maka modifier atau no modifier, masing-masing modifier akan menentukan di mana saja member bisa diakses. Seperti yang tertera di sini di layar, public modifier akan membuat member dan kelas bisa diakses dari mana saja. Selanjutnya, private modifier akan membuat member hanya bisa diakses oleh dalam kelas itu sendiri. Dan yang ketiga,
protected modifier akan membuat member dan kelas hanya bisa diakses dari yang pertama itu kelas itu sendiri, kemudian subkelas atau kelas anak, dan yang terakhir itu page card dalam kurung kelas yang berada satu page card dengannya. Untuk fungsi dari modifier kan itu adalah kata, phrase, atau clause di dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi sebagai adjektif atau kata sifat, dan adverb atau dalam kata keterangan yang menerangkan kata atau kelompok kata lain. Dalam bahasa Inggris, kata atau kelompok kata yang diterangkan tersebut dikenal dengan head. Modifier secara bahasa itu artinya mengubah modifier, merubah kata, word, frasa, atau clause, dan makna dengan cara memberikan tambahan keterangan di dalam sebuah kalimat. Contohnya, my father bought a new car. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu inheritance. Oke, inheritance atau pewarisan. Penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur konsep reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki the class dalam kode program. Kelas yang diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk, parent class, superclass, base class, sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak, child class, subclass, derived class, atau heir class. Seperti yang tertera di layar, ini adalah contoh dari inheritance. Dan saya akan menambahkan sedikit penjelasan. Di inheritance kan merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu identitas objek dapat mempunyai sebuah identitas objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan, misalkan saja antara identitas bapak dan identitas anak.
Eh, Baik untuk keuntungan dari inheritance, yang pertama itu subkelas menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superkelas. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source kode dari superkelas yang telah ada. Yang kedua itu programmer Java dapat mendefinisikan superkelas khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan statement secara umum. Istilah dari inheritance yaitu yang pertama itu extends. Keyword ini harus kita tambahkan pada definisi kelas yang menjadi subkelas. Yang kedua itu superkelas digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subkelas atau kelas anak. Yang ketiga itu subkelas adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superkelas. Subkelas adalah kelas anak. Untuk subkelas adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superkelas. Yang selanjutnya itu super keyword. Ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superkelas atau menjadi variabel yang mengacu pada superkelas. Dan selanjutnya method overriding. Pendefinisian ulang method yang sama pada subkelas. Terdapat beberapa karakteristik dari subkelas. Yang pertama itu subkelas adalah bentuk khusus dari sebuah superkelas. Kemudian dalam kelas subkelas terdapat atribut dan metode diturunkan dari superkelas. Yang ketiga, superkelas bisa memiliki fitur tambahan berbeda dari fitur-fitur diturunkan dari superkelas. Menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada, kemudian menggunakan data dan behavior tingkah laku method dari kelas yang sudah ada, terus ditambahkan dengan kemampuan yang ada. Subkelas extend atau superkelas itu subkelas itu lebih khusus atau spesialisasi. Kemudian behavior method diturunkan dari superkelas, kemudian dapat diubah dan behavior method atau tambahan. Untuk mendefinisikan inheritance, yang pertama itu salah satu model OOP yang menerapkan konsep pewarisan data dan metode dari suatu kelas lain. Kemudian dalam sebuah program, suatu kelas itu dapat diturunkan menjadi kelas-kelas baru lainnya yang ada yang akan mewarisi beberapa sifat atau perilaku kelas induknya. Yang kemudian itu semua kelas dalam Java, termasuk kelas yang membangun Java API, merupakan subkelas dari superkelas objek. Dan yang ketiga itu pewarisannya itu bersifat menyeluruh. Untuk keuntungan dari inheritance itu yang pertama subkelas menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superkelas. Hal ini memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source kode dari superkelas yang telah ada.
Kemudian dari keuntungan dari inheritance itu intinya itu kayak mempermudah mendefinisikan superclass. Contohnya kan kayak pemanggilan konstruk ini akan menjadi instrumen pemanggilan konstruk ini akan menjadi menambahkan angka 1 nilai dari variable counter dan nilai ini berada pada variable serial number. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya itu kita masuk ke polymorphism. Polymorphism seperti yang tertera di layar, bahwa di sini menjelaskan polymorphisme adalah dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe dan data parameternya itu berbeda. Dan selanjutnya polymorphisme juga dapat diartikan sebagai teknik programmer yang mengarahkan kamu untuk memprogram secara generasi daripada secara spesifik. Contohnya kita memiliki 3 kelas yang berbeda, yaitu pertama kelinci, sapi, dan dimana kelas tersebut merupakan turunan dari kelas hewan. Seperti itu. Kemudian polymorphisme dalam OOP ini merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda. Polymorphisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk. Dalam PBO, konsep ini memungkinkan digunakannya satu interface yang sama untuk memerintah objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun secara proses berbeda. Untuk fungsi dari polymorphisme ini, yang pertama itu ketika dua atau beberapa fenotip yang berbeda ada dalam populasi suatu spesies, atau dalam kata lain kemunculan dari satu bentuk. Fungsi lazimnya adalah untuk menjaga variasi bentuk dalam populasi yang berdiam di lingkungan bervariasi. Kenapa kita menggunakan polymorphisme ini? Yang pertama itu mengefisienkan pembuatan program. Misalnya mempunyai banyak subkelas behavior dari masing-masing subkelas. Untuk polymorphisme kan terbagi menjadi 2 suku kata, yaitu poly yang berarti banyak dan morphism yang berarti bentuk. Dalam ilmu sains, polymorphism adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies memiliki banyak bentuk serta tahapan. Prinsip tersebut diterapkan juga pada bahasa Java. Polymorphism adalah merupakan sebuah konsep di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama.
Maksud dari bentuk itu adalah isinya berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda. Polimorfis juga bisa diartikan sebagai teknik programmer yang mengarahkan kamu untuk memprogram secara general daripada secara spesifik. Contohnya seperti kita memiliki kelinci, kucing, dan sapi. Dimana seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, dimana ketiga kelas tersebut merupakan turunan dari kelas hewan. Sejalan dengan contoh yang diberikan, polimorfis pada Java memiliki dua macam, yaitu yang pertama static polymorphis dan kedua dynamic polymorphis. Perbedaan keduanya itu terdapat pada cara membuat polymorphis. Polymorphis statis menggunakan metode overloading, sedangkan polymorphis dinamis itu menggunakan metode overriding. Jika sebelumnya perbedaan, di sini kita masih membahas polymorphis, perbedaan metode overloading dan metode overriding. Intinya dalam sebuah kelas memiliki metode yang sama, namun parameter dan tipe data yang berbeda. Tujuan dari metode overloading yaitu memudahkan penggunaan atau pemanggilan metode dengan fungsionalitas yang mirip. Sedangkan untuk aturan dari metode overloading, yang pertama itu nama metode harus sama dengan metode lainnya. Kemudian parameternya harus berbeda. Kemudian yang ketiga, return boleh sama, juga boleh berbeda. Yang pertama memiliki parameter dan tipe data double, sedangkan satunya lagi memiliki parameter dan tipe data integer. Dan hal ini jelas berbeda. Lalu polymorphis dinamis seperti apa? Untuk polymorphis dinamis itu identik dengan menggunakan pewarisan, atau di sini dia itu menggunakan inheritance, pewarisan sifat, bahkan abstrak kelas. Untuk selanjutnya inti dari polymorphis itu merupakan bagian dari teknik OOP, di mana sebuah kelas dapat memiliki metode yang sama, namun bodinya berbeda-beda, atau bisa kita artikan seperti slogan berbeda-beda tapi namanya tetap sama. Untuk penjelasan ini masih dalam polymorphis. Pada Java itu kan saya sudah menjelaskan tadi sebelumnya, dari perbedaan keduanya terletak pada cara membuat polymorphis statis menggunakan metode overloading, sedangkan polymorphis dinamis menggunakan metode overriding. Untuk penjelasan selanjutnya itu abstrak kelas dan metode. Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Karena bentuknya masih abstrak, itu tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Sebuah kelas agar dapat disebut kelas abstrak, setidaknya itu harus memiliki satu atau lebih metode abstrak lah. Dan yang selanjutnya itu metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya.
Untuk penjelasannya saya menamakan bahwa abstrak class adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi, atau itu dalam kata tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Struktur dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari metode dan parameter. Dan kelas itu masih dalam bentuk abstrak, karena bentuknya masih abstrak, dia tidak bisa langsung menjadi objek. Dan untuk abstrak kelas tidak dapat diinstalasi menjadi objek karena dia itu kan konsep abstrak kelas ini tidak dapat diinstansiasi karena masih bersifat abstrak. Nah, kelas ini hanya berhiasi variabel umum, deklarasi metode tanpa detail penggunaannya atau abstrak method. Selanjutnya, kelas yang menjadi turunan dari abstrak kelas ini akan menentukan detail penggunaan metode tersebut. Untuk kapan penggunaan kelas abstrak itu digunakan untuk mengimplementasikan pattern template method, sedangkan interface digunakan diantaranya mengimplementasikan pattern observer pakai interface bila satu kelas mau memiliki beberapa tipe data di Java. Tipe data ditentukan oleh interface dan kelas. Untuk kapan atau kondisi apa yang perlu dibuat di kelas abstrak? Kelas abstrak dibuat ketika adanya hal yang cukup kompleks terjadi di pendefinian di tahap awal pembangunan program. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kelas kan merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup satu objek dengan kemiripan atribut, properti, behavior, dan relasi ke objek lain. Untuk abstrak method, metode yang harus dia itu seperti mengimplementasikan ulang di dalam kelas anak, child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Maksudnya dari signatur dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode, parameternya jika ada. Abstrak class digunakan di dalam inheritance atau pewarisan kelas untuk memaksakan implementasi metode yang sama bagi seluruh kelas yang diturunkan dari abstrak kelas. Abstrak kelas digunakan untuk membuat struktur logika penurunan dan di dalam program objek. Konsep abstrak kelas dan abstrak method akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan contoh, misalkan kita ingin membuat kelas yang terdiri dari beberapa jenis komputer, seperti kelas laptop, kelas PC, kelas netbook, dan lain-lain. Seluruh kelas ini tentunya memiliki sifat-sifat komputer seperti memiliki spesifikasi, memiliki prosesor, dan membutuhkan listrik. Dalam implementasikannya, kita bisa membuat seluruh kelas ini diturunkan dari kelas komputer. Agar lebih seragam, kita ingin seluruh kelas yang diturunkan dari kelas komputer memiliki metode yang pasti ada di setiap kelas anak. Nah, setiap komputer tentunya memiliki spesifikasi, sehingga kita ingin setiap kelas diturunkan dari kelas komputer memiliki metode. Bagaimana caranya memaksa setiap kelas agar memiliki metode
itu kita bisa membuat kelas komputer sebagai abstract class dan sebagai abstract method. Abstract method tidak hanya membuat setiap kelas memiliki method, tetapi dia itu seperti memaksa setiap method mengimplementasikan method. Dengan isi method diserahkan kepada masing-masing kelas, tentunya spesifikasi kelas laptop akan berbeda dengan spesifikasi kelas PC. Untuk abstract class memiliki aturan yang membedakannya dengan kelas biasa. Kita akan membahas aturan-aturan tersebut dengan menggunakan contoh program PHP. Karena kita ingin membuat kelas komputer sebagai abstract class. Untuk membuat kelas di dalam PHP itu kita tinggal menamakan keyword abstract, kemudian nama kelas. Sebuah abstract class bisa memiliki properti dan metode biasanya layaknya sebuah kelas normal, namun juga bisa memiliki abstract method. Abstract class tidak bisa diinstansiasi. Sesuai dengan sifatnya, bahwa kita ketahui itu tidak bisa membuat objek dari abstract class. Abstract class digunakan hanya untuk sebagai blueprint atau untuk kelas-kelas lain, bukan untuk digunakan langsung. Abstract class bisa memiliki properti dan metode biasa. Begini, jika sebuah kelas dinyatakan sebagai abstract class, kelas tersebut juga memiliki properti dan metode normal. Namun kita hanya bisa mengakses properti dan metode ini dari kelas turunan, karena abstract class tidak bisa diinstansiasi. Kelas turunan harus mengimplementasikan abstract method. Jika suatu kelas diturunkan dari abstract class, maka kelas tersebut harus membuat ulang seluruh abstract method yang terdapat dalam abstract class dan juga harus sesuai dengan signaturnya. Dalam kode di atas telah kita untuk fungsi abstract class dan abstract method. Abstract class dan abstract method berfungsi untuk membuat kerangka bagi seluruh kelas di bawahnya. Seperti contoh-contoh kita di atas. Misalkan kelas diturunkan dari kelas komputer, pasti akan memiliki method. Dalam tutorial ini saya menjelaskan kayak contoh program dalam satu abstract method, kita bisa membuat beberapa abstract method di dalam abstract class. Dalam tutorial OOP PHP berikut kita akan membahas tentang objek. Jadi intinya dari abstract class dan method itu harus mengimplementasikan ulang di dalam kelas anak. Abstract method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signatur. Dan abstract class itu juga di dalam inheritance atau pewarisan kelas. Untuk seperti itu memaksakan implementasi metode yang sama bagi seluruh kelas yang diturunkan dari abstract class. Untuk penjelasan yang terakhir itu interference. Baik, untuk seperti yang tertera di layar, bahwa interference adalah bahasa pemrograman Java adalah tipe abstrak yang digunakan untuk menentukan
perilaku yang harus diimplementasikan oleh kelas. Mereka mirip dengan protokol. Interface dideklarasikan menggunakan kata kunci interface dan hanya boleh berisi tanda tangan metode dan deklarasikan konstanta. Dalam penggunaan umum, sebuah antarmuka penghubung atau interface ada sebuah titik. Dalam penggunaan umum, dalam ini antarmuka akan memberikan layanan berupa informasi kepada penggunaannya sesuai yang dibutuhkan. Contoh sederhananya yakni pada alat digital smartphone. Dalam interface ini juga biasanya ditampilkan penjelasan tentang sistem dan bagaimana cara sistem tersebut. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan penggunaan user. Tampilan dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Analogikannya itu bisa dijelaskan seperti ini. Misalnya, Anda mengunjungi sebuah rumah, Anda pasti akan melihat tampilan rumah tersebut. Anda bisa melihat halaman depan rumah, letak pintu, dan jendela. Nah, tampilan rumah yang Anda lihat itu adalah user interface. Tampilan dari interface pada sistem operasi aplikasi website maupun blog. Sebagai contoh, Anda pernah melihat tampilan menu aplikasi pada smartphone Anda. Jika Anda membuka aplikasi Google Play Store, Anda akan melihat tampilan seperti gambar berikut. Kayak mendesain beberapa aspek mulai dari layout, gambar logo, pemilihan warna yang sesuai, tipografi yang mudah dibaca, dan hal lainnya untuk mempercantik tampilan. Seperti sebuah elemen yang memperindah tampilan termasuk dalam elemen. Lebih jelasnya, untuk yang pertama itu memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Pada dasarnya, interface merupakan elemen visual sistem produk. Ini merupakan desain layar, tombol, ikon, gambar, teks, dan sebuah elemen visual lainnya berperan sebagai jembatan produk dan pengguna. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Ketiga, meningkatkan kualitas branding. Untuk karakteristik user interface yang baik beserta contohnya itu seperti ini. Jika Anda ingin membuat aplikasi website, blog, produk digital lainnya, Anda juga harus memastikan bahwa tampilan UI-nya itu disukai oleh pengunjung. Untuk memastikan hal itu, Anda harus mengetahui karakteristik user interface yang baik. Yang pertama itu harus jelas dan ringkas, mendesain responsif, informasi terstruktur, dan konsisten, kontras warna yang baik. Jadi kesimpulan itu, user interface sangat penting bagi produk digital, baik aplikasi, website, maupun blog. Anda perlu memperhatikan tampilan UI produk yang menyukseskan tujuan produk Anda. Jika Anda itu interface itu seperti itu menentukan perilaku yang harus diimplementasikan oleh kelas. Mereka mirip dengan protokol. Interface digunakan itu kata kuncinya interface hanya boleh berisi tanda tangan metode dan dideklarasikan konstanta.
Untuk contoh dari interface itu command line interface. Pertama ada command line yang perintah dan penggunaannya menggunakan sistem teks. Yang kedua graphical user interface. Yang ketiga interface tulisan. Yang selanjutnya dalam bentuk pemilihan menu, tempat interaksi langsung, perintah suara, pengisian form, penggunaan perintah tertulis. Kalau menurut dalam bahasa Indonesia itu interface kan itu seperti antarmuka, merupakan garda terdepan bagi suatu alat digital. Hal ini dikarenakan karena interface kan merupakan suatu layanan ataupun mekanisme yang diberikan pada setiap kepada setiap pengguna alat digitalnya. Biasanya layanan ini berbentuk komunikasi antara pengguna user terhadap sistem operasi yang terdapat dalam alat digitalnya. Dalam hal antarmuka itu kan memberikan layanan berupa informasi kepada pengguna yang sesuai yang dibutuhkan. Nantinya antarmuka ini akan memberikan layanan serta pemecahan masalah sampai masalah tersebut tuntas dengan menggunakan antarmuka ini, memungkinkan langsung dengan para penggunanya tanpa memerlukan hal yang rumit. Interface sendiri memiliki fungsi untuk memasukkan pengetahuan baru ke dalam S yang merupakan basis pengetahuan sistem pakar. Jadi saat menggunakan stopword ataupun headword baru ditambahkan ke dalam alat digital. Jadi interface ini yang pertama kali memberikan informasi. Ini terkait juga dengan sistem interface, yakni input dan output yang keduanya sama-sama tentang memberikan efek manipulasi. Interface ini biasanya didesain seindah mungkin, tapi tetap bersifat kompleks. Contoh sederhananya yakni pada alat digital, smartphone. Dalam interface ini juga biasanya ditampilkan penjelasan tentang sistem dan bagaimana cara menggunakan sistem tersebut. Karena syarat utama desain interface adalah kemudahan. Contoh-contoh interface seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa contoh sederhana dari user interface terletak pada sebuah smartphone. Hal utama yang biasanya berisikan menu itulah yang merupakan user interface. Tapi selain itu masih banyak sekali contoh interface yang sangat jarang untuk diketahui, padahal sering digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Untuk contoh interface sebagai berikut, seperti command line interface. Pertama ada command line. Biasanya pengguna akan mengetikkan baris-baris tertentu yang berisikan perintah untuk menjalankan program dan perintah pada sistem operasi. Command line interface adalah antarmuka dalam alat digital, namun biasanya menggunakan kode yang berbeda. Yang kedua itu graphical user interface. Berbeda dengan sebelumnya, interface kali ini bersifat sederhana dengan mengandalkan gambar sebagai petunjuk digunakan. Biasanya gambar-gambar ini akan dipilih sebagai bentuk perintah dari pengguna kepada sistem operasi. Yang kedua, interface tulisan. Ini berbentuk seperti perintah menggunakan tulisan. Biasanya interface ini digunakan dalam alat yang memiliki fungsi dan sederhana. Biasanya dengan tulisan ini sangat mungkin bagi pengguna untuk membuat sebuah pilihan ada dalam sistem operasi. Yang keempat, dalam bentuk pemilihan menu. Contoh yang keempat ini sudah disinggung sebelumnya, merupakan contoh interface paling gampang serta paling mudah ditemukan. Dalam hal ini biasanya pengguna akan memilih menu diinginkannya untuk menjalankan suatu proses. Seperti sistem input-output interface juga bisa dilihat dari dalam proses ini.
Maksudnya itu seperti dalam proses menginstal dan uninstall sebuah aplikasi dalam salah satu contohnya. Tempat interaksi langsung. Dalam daftar kelima contoh interface adalah tempat berlangsungnya sebuah interaksi yang bersifat real time. Contohnya seperti seseorang memiliki menu memutar lagu, maka itu akan menjadi perintah untuk sistem operasi. Nanti sistem operasi akan memutar lagu tersebut sebagai bentuk penyelesaian dari sesuatu yang diperintahkan. Yang selanjutnya itu perintah suara. Ini merupakan intervensi yang paling viral, tidak hanya karena kemudahannya saja, tapi juga karena terkadang terjadi kesalahpahaman. Biasanya seseorang menyebutkan hal ingin untuk dilakukan dan sistem operasi yang mendengarkannya menangkap itu sebagai sebuah perintah. Namun nantinya sistem operasi akan melakukan suatu kepada penggunanya sesuai keinginan dan pengguna tersebut. Pengisian form itu biasanya digunakan untuk sebagai beberapa formulir yang ada di dalam website ataupun blog, kemudian menggunakan perintah tertulis. Itu biasanya interface mengharuskan penggunanya untuk menuliskan sesuatu sebagai bagian dari penyelesaian masalah. Salah satu contoh yang paling sederhana ditemukan sehari-hari itu adalah menggunakan email, karena email ini mengharuskan penggunanya untuk menulis. Space recognition. Ini hampir sama dengan perintah suara sebelumnya. Ini seperti mengkonversi suara yang menjadi sebuah tulisan. Karena sifat suara manusia yang unik dan khas untuk setiap individu. Dan masih banyak sekali tentang penjelasan atau contoh-contoh dari intervensi sendiri. Sekian dari penjelasan saya, semoga dipahami. Demikianlah dari penjelasan saya dari tugas final PBO, semoga dapat dimengerti. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dari penyebutan nama dan dari penjelasan saya sebelumnya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Demikian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.